Siapa yang mendalangi pembantaian dukun santet ini? Apakah ada politisi elit di belakang layar? Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Anyways, ada banyak banget suara berisik di belakang gua, mohon maaf banget karena kita masih rekaman di dalam kamar bukan di studio, jadi ya so sorry. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi menyangkut sejarah Indonesia, yaitu kejadian Ninja Banyuwangi. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pasrah dan berserah, itulah yang dirasakan oleh Syamsul Effendi saat tiba-tiba pihak kepolisian mendatanginya dan menangkap dirinya. Saat itu, Desa Kalipuro di Banyuwangi memang sedang dilanda oleh tragedi yang misterius. Pada tanggal 28 September 1998, seorang warga yang bernama Suharno berumur 81 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Tetapi setelah diperiksa oleh polisi, jasad Suharno sendiri menunjukkan bahwa dia adalah korban dari sebuah pembantaian. Apalagi di depan rumah Suharno ditemukan sebuah tanda yang tidak asing. Akibat kejadian inilah, Syamsul dan keempat temannya didatangi oleh polisi dan dibawa untuk diinterogasi. Syamsul dan teman-temannya langsung merasa takut dan kebingungan karena mereka sama sekali tidak tahu dan tidak punya andil dalam apapun yang terjadi terhadap Suharno. Setelah diperiksa selama 30 menit, polisi lalu menyuruh mereka untuk naik ke dalam mobil. Tapi bukan mobil polisi biasa. Mobil jeep yang atapnya sudah dibuka. Dan waktu Syamsul dan keempat temannya naik ke dalam mobil, tangan dan kaki mereka dirantai. Lalu tiba-tiba mereka diajak untuk berkeliling dan saat itulah mereka sadar bahwa mereka sedang diarak. Ratusan mata memandang mereka dan mereka mulai mendengar makian dan amarah dari orang-orang sekitar yang menatap mereka dengan penuh emosi. Apalagi saat itu, polisi menggunakan pengeras suara dan mengumumkan bahwa inilah orang-orang yang bertanggung jawab atas pembantaian Ninja Banyuwangi. Cerita ini disampaikan secara pribadi langsung oleh Syamsul kepada detik.com, di mana Syamsul mengaku masih heran dan masih ketakutan kalau dia mengingat tentang kejadian yang dia alami. Karena Syamsul waktu itu masih berumur 17 tahun dan dia sama sekali tidak memiliki hubungan apapun tentang pembantaian ninja maupun kematian Suharno. Syamsul mengaku dia bukanlah ninja yang digembar-gemborkan oleh polisi dan dia adalah korban yang dijadikan kambing hitam. Karena Suharno sendiri mengaku selama kejadian pembantaian menyatroni desanya dan selama melakukan ronda, Syamsul dan orang-orang sekitar tidak pernah sama sekali melihat ninja yang dirumorkan oleh warga dan saksi mata. Akibat tuduhan yang ditujukan kepadanya, Syamsul mendekam di penjara selama 4 tahun 8 bulan, di mana selama di penjara dia selalu didatangi oleh wartawan baik lokal maupun internasional. Ditangkapnya Syamsul dan orang-orang lainnya akhirnya dianggap sebagai penutupan dari kasus pembantaian yang terjadi di Banyuwangi. Sebenarnya pembantaian apa yang terjadi? Isu tentang ninja sebenarnya muncul setelah pembantaian berkali-kali terjadi khususnya di Banyuwangi. Pada tahun 1998, awalnya kasus pertama terjadi pada Februari. Kasus yang dianggap sebagai kasus kejahatan tunggal, tapi pada akhirnya banyak kejadian-kejadian yang mengikuti setelahnya dengan modus operandi yang sama dan korban yang juga mirip. Puncaknya terjadi pada Agustus sampai September 1998. Modus operandinya, semua rumah korban memiliki tanda di depan rumahnya. Tanda yang dianggap dibuat oleh para ninja yang melakukan aksi ini.
Sedangkan korban-korbannya adalah orang-orang yang dianggap memiliki ilmu hitam atau kemampuan santet. Tuduhan bahwa pembantaian ini dilakukan oleh ninja sebenarnya berasal dari para saksi mata. Saksi mata yang mengatakan bahwa para ninja dideskripsikan sebagai laki-laki yang menggunakan jubah hitam dan membawa senjata. Tapi ada juga beberapa saksi yang menyatakan ninja yang mereka lihat memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti bisa bergerak dengan ringan, melompat dari satu sisi ke sisi lain, tidak layaknya seperti kemampuan manusia biasa. Nah, kabarnya saat ninja melakukan aksi untuk mengeksekusi korbannya, mereka akan menandai dulu rumah korban. Lalu saat akan mengeksekusi, para ninja akan mematikan lampu, dan saat lampu sudah kembali dinyalakan, korban mereka akan ditemukan sudah meninggal dunia, entah dengan patah tulang atau kepala bocor, bahkan katanya terpotong-potong. Layaknya korban ninja. Setelah pembantaian ini marak terjadi, Bupati Banyuwangi sendiri yang bernama Purnomo Sidik mulai menyebarkan pesan untuk melakukan pendataan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki ilmu khusus atau santet. Setiap orang di pasar, jalanan, desa, dimanapun, semuanya didata. Dan nama-nama hasil orang yang didata ini akhirnya dikirimkan melalui pesan radiogram. Tapi ternyata pesan radiogram ini bocor dan jatuh ke tangan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jadi pada akhirnya nama-nama orang ini dijadikan target oleh para ninja. Hingga akhirnya setiap hari at least ada 2-9 orang yang menjadi korban pembantaian. Yang lebih parah lagi, sebenarnya nama-nama orang yang terdaftar bukan cuma orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan ilmu hitam atau santet. Ada juga nama-nama ulama besar, guru mengaji, tokoh masyarakat, kepala RT, kepala RW, bahkan beberapa adalah anggota Nahdlatul Ulama. Gara-gara pesan yang bocor dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lengkap, masyarakat berpikir bahwa ini adalah pesan yang dikirim oleh seseorang untuk mengeksekusi semua tokoh yang melawan peraturan dari pemerintah. Apalagi saat itu sedang momen-momen di mana presiden dilengsarkan. Supaya nggak ada tukang bakso di depan, kita mute aja. Para warga desa yang merasa terancam mulai berusaha untuk melakukan perlawanan, seperti melakukan ronda. Tapi pada akhirnya perlawanan ini juga tidak terkontrol. Para ulama di Jawa Timur juga meminta pemerintahan pusat untuk melakukan investigasi secara langsung dan secara cepat untuk menanggulangi dan menyelesaikan pembantaian yang menimpa orang-orang yang tak bersalah di desa mereka. Akhirnya, di bulan Oktober sampai November 1998, Presiden secara langsung mengirim tim khusus untuk melakukan investigasi dan menyetop peristiwa pembantaian ini. Di mana tadi, Syamsul dan beberapa orang ditangkap dan dianggap sebagai ninja yang melakukan pembantaian-pembantaian itu. Mungkin beberapa dari mereka memang bersalah, tapi Syamsul dan beberapa temannya merasa mereka menjadi kambing hitam dan berusaha untuk mengembalikan nama baik mereka dan menyuarakan pendapat mereka bahwa ini adalah sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan mereka adalah korban salah tangkap. Menurut laporan yang dibuat oleh Jason Brown untuk Universitas Muhammadiyah di tahun 1999, media sosial juga ikut memanas-manasi rumor dan isu serta berita ini hampir setiap harinya. Bisa dibilang viral, sehingga membuat histeria kolektif di kalangan masyarakat. Histeria ini sangat berbahaya karena pada 24 Oktober, penduduk Kecamatan Gondang Legi membantai 5 orang asing yang mereka anggap bukan berasal dari desa mereka, dan mereka takut 5 orang asing ini merupakan ninja, jadi para penduduk lokal atau warga lokal mengeksekusi 5 orang asing ini secara brutal, bahkan salah satunya dibakar hidup-hidup. Menurut riset Jason Brown, kejadian pembantaian ini juga ada hubungannya dengan para gelandangan yang tiba-tiba jumlahnya sangat tinggi di Pulau Jawa, di desa maupun di kota.
Para gelandangan dan orang dalam gangguan jiwa yang jumlahnya tiba-tiba meningkat ini juga dianggap sedikit menarik karena mereka terlihat seperti memiliki sesuatu yang aneh. Seringkali kalau ditanya oleh orang-orang yang normal, orang-orang dalam gangguan jiwa ini kadang-kadang menjawab seperti meramal para penanyanya, seperti punya kemampuan yang lebih. Sehingga menimbulkan spekulasi bahwa gelandangan dan orang-orang dalam gangguan jiwa ini sebenarnya adalah korban pembantaian yang berhasil kabur dari para ninja. Yang lebih aneh lagi, setelah rumor ini menyebar, tiba-tiba jumlah gelandangan dan orang dalam gangguan jiwa langsung menurun secara drastis. Dan kabarnya karena mereka ikut dibantai. Ini sedih banget. Menurut data dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, peristiwa ini memakan 115 korban jiwa. Sementara menurut tim pencari fakta Nahdlatul Ulama, korban berjumlah 147 orang. Sedangkan menurut Jason Brown, jumlahnya pasti lebih dari yang diketahui. Kejadian ninja Banyuwangi ini sampai sekarang masih menimbulkan pro, kontra, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Siapa yang mendalangi pembantaian dukun santet ini? Apakah ada politisi elit di belakang layar? Ada banyak teori konspirasi yang beredar. Apakah ini merupakan operasi militer yang dilakukan untuk mengurangi stabilitas penduduk di Pulau Jawa? Apalagi setelah Presiden lengser? Atau ini adalah sebuah kejadian yang sengaja dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintahan pasca Orde Baru? Tragedi ninja Banyuwangi masih belum terjawab, sama seperti pembunuhan Munir, kasus Sum Kuning, hilangnya aktivis di Tanjung Priok, dan banyak kasus-kasus lain yang menyangkut sejarah kita yang masih sangat sulit untuk diungkapkan. Entah apakah bukti dan leads atau petunjuk memang sangat-sangat minim, atau orang-orang di belakangnya memang orang-orang yang kuat, sehingga kasus-kasus ini tetap tidak bisa diungkapkan meskipun sudah berpuluh-puluh tahun terjadi. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. Thank you so very much untuk semua support yang telah kalian berikan kepada Ruang Gelap. See you guys on the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.